Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kapten Rindu 29. Kali ini saya membahas tentang cara mengejar jam tayang 4000 jam tayang yang selanjutnya. Yuk langsung saja kepoin. Capcus. Oke, cara mendapat jam tayang 4000 jam tayang. Yang pertama, membuat playlist video. Yang kedua, thumbnail dan judul yang relevan dengan isi konten. Yang ketiga, manfaatkan fitur card dari YouTube. Yang keempat, gunakan kata kunci panjang long tail keyword di judul. Nah, pembahasannya yang pertama, membuat playlist. Bikin playlist dari video yang jenis atau pembahasan serupa adalah cara terbaik untuk membuat penonton tetap menyaksikan video yang Anda buat. Contohnya seperti begini ya, intinya membuat video yang bagus gitu loh. Contohnya pada kanal Get In ya, itu channelnya yang bisa merupakan channel reviewer teknologi asal Indonesia yang berkembang pesat di tahun 2017. Mengorganisir kategori dan jenis video serupa, misalnya unboxing alias buka kotak HP baru yang selalu bikin penasaran meskipun tidak membelinya. Dengan demikian, pemirsa akan penasaran dengan video lain yang sejenis, lalu menontonnya terus-menerus hingga berefek positif pada jam tonton dan pemeringkatan di YouTube. Boleh dibilang cara ini cukup efektif supaya cepat mendapatkan 4000 jam tonton. Pembahasan kedua, thumbnail dan judul relevan. Memilih thumbnail dan judul sangat berikan dampak besar pada ranking video dan kemungkinan menambah jumlah viewer. Fungsinya tidak lain memicu pengguna untuk setidaknya mengklik video. Gunakan gambar yang menarik dan relevan dengan isi konten sehingga penonton akan menyaksikan video sampai habis karena penasaran dengan highlight yang mereka temui pada thumbnail. Dan perhatikan agar thumbnail jangan sampai clickbait yang membuat penonton kecewa dan berhenti menyaksikan video di channel Anda. Lalu buatlah gambar menjadi responsif agar sesuai dengan ukuran mobile, seluler, dan desktop. Pembahasan
Yang ketiga, manfaatkan fitur card. Buat yang belum tahu, fitur card atau kartu yaitu rekomendasi video Anda lainnya yang muncul menjelang akhir video yang sedang ditonton. Nah, contohnya seperti kayak gini guys. Anda bisa menawarkannya langsung ke video serupa yang sedang diputar atau langsung ke playlist yang menurut Anda penonton akan tertarik untuk mengklik. Posisikan Anda sebagai pemirsa ketika mengatur fitur card supaya lebih paham dan optimal. Contohnya tuh gambar di atas channel slow mo guys, mempromosikan video atau playlist terkait dengan memanfaatkan fitur card menjelang video yang lagi diputar itu berakhir. Taktik ini juga efektif untuk menambah jumlah jam tonton. Pembahasan yang keempat, gunakan long tail keyword. Long tail keyword atau kata kunci panjang dapat membantu mendapatkan jumlah viewer dan meningkatkan statistik jam tonton. Ya seperti kayak gini guys, misalkan kayak pencarian gitu loh, dengan mengidentifikasi kata kunci gunakan fitur pencarian YouTube yang bisa dimanfaatkan saran keywordnya dalam kotak pencarian. Ketik 1 atau 2 suku kata kunci yang menurut Anda menarik. Perhatikan pemirsa dan di sana akan muncul saran lainnya. Contoh short tail keyword, review Xiaomi Mi A1 dan Zenfone 9 jika dijadikan long tail keyword, review Xiaomi Mi A1 dan adu hasil kamera versus Asus Zenfone 9. Bonus buat konten original dan bangun ciri khas channel. Kita tahu konten dalam channel YT Crash dan calon sarjana membahas hal aneh di dunia unik dan tentunya membuat penasaran. Mereka merangkum dari berbagai sumber dan dijadikan konten berkualitas dengan pembahasan serta penjelasan mendetail. Inilah alasan kenapa video terbaru mereka selalu dinantikan. Buat konten original memang sulit, tapi memberikan dampak besar bukan cuma dalam hal jam tonton watch time, tapi juga keseluruhan channel, bahkan penghasil AdSense video di YouTube. Viewer pada dasarnya akan tetap nonton video Anda. Alasan lain kenapa watch time itu sangat penting pada audience retensi penonton dalam YouTube Analytics. Video yang lama durasi ditonton sampai akhir sangat baik untuk mendapatkan hasil pemeringkatan di hasil pencarian. Ini juga akan berpengaruh terhadap penghasilan AdSense dari segi CPM. Nah, contohnya kayak gini guys. Nah, tontonannya banyak, sekitar 20.361 kali ditonton.
channelnya Samuel Kaji, tapi di sini subscribernya 73, yaitu sebagai contoh. Simak terjemahan dari postingan Luis di Facebook, salah satu kreator yang diundang pada pertemuan YouTube kreator di California dan terlibat dalam perubahan kebijakan ini. Luis, kami diundang melakukan pertemuan dengan beberapa kreator lain dan pihak perwakilan YouTube akhir tahun lalu, mengingat situs berbagi video ini berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pro dan kontra dengan kebijakan monetisasi yang baru. Memang akan membebani kreator konten yang baru merintis channelnya. Namun di sisi lain, kami ingin YouTube dengan tegas menunjukkan bahwa platform mereka bukan hanya tempat untuk mencari uang dengan cara instan. Kami melihat banyak kreator yang baru terjun ke YouTube hanya karena iming-iming uang dan peluang bisnis instan. Platform ini ditunjukkan untuk berbagai sharing, dan karena popularitasnya terus menanjak, kami rasa standar syarat minimal monetisasi 4.000 jam tayang atau waktu tonton 4K hours watch time dan 1.000 subscriber dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun tidak begitu sulit untuk mereka yang benar-benar menekuni channelnya. Ingat selalu, YouTube adalah situs yang berkembangnya cukup pesat, jadi saya yakin akan tetap ada banyak kreator yang menanggapi kebijakan ini sebagai pelecut motivasi untuk membuat konten berkualitas ketimbang mengeluh. Jangan mengeluh. Anda mengeluh kebijakan baru dan menyerah membuat konten. Ini justru akan menguntungkan saingan Anda yang benar-benar menekuni channelnya dari awal. Kesimpulan, kalau Google menyuruh Peter untuk melakukan perbaikan peringkat saat crawling pada situs berisi konten menarik, beradaptasi dengan algoritma yang setiap saat berubah, memonitor statistik seperti user experience, pengalaman pengguna, dan kecepatan buka situs log time. YouTube itu beda. Mereka akan sulit melakukan scan pada video ketimbang teks. Jadi algoritma yang ditentukan adalah dengan menilai kualitas video berdasarkan watch time, seberapa lama durasi penonton menyaksikan video dalam satu channel. Semakin lama dianggap makin bagus. Sekarang praktekkan beberapa tips cara meningkat 4.000 jam tonton di channel YouTube tadi. Nah, kayak gitu guys caranya dan pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.